masalah. Jadi kalau kalian value investor nggak usah pusing. Forecast inflasi yang ada di US, saya berharap juga ini sama. Ini dari source-nya tuh UBS and the Bureau of Labor Statistics dari majalah Fortune. Ini forecast di 2024 adalah 2,3% inflasi. Jadi memang forecasting dari orang adalah bulan April ini tuh peak 8,5% dan diharapkan turun terus sampai sisa 3,4. Kalau seandainya April, Mei, Juni, Juli. Nah, di sini bisa benar di bawah 7%, ini market pasti will be rebound. Tapi kalau seandainya ini justru di angka 8 atau 9, hati-hati sama market. Karena bakal ada capital outflow lagi yang dilakukan oleh US. Tapi US itu udah ada, kita di market Indonesia itu ada sekitar 7%, 70, 60. Mungkin sekarang sisa 50 atau 40 triliun dan itu bisa keluar. Itu satu. Dan ingat saat ini ya, bonds kita di akhir 2021 itu di bawah 7%, 6,8. Saat ini 7,5 atau 7,3. Artinya outflow juga bonds kita. Even kita punya bonds itu aja nggak dilirik sama market, nggak dilirik sama foreign gitu. Nah, Dow Jones PE rasio ada di angka 17, S&P 20, Nasdaq 39, dan Indonesia masih jauh lebih murah, kalau nggak salah di bawah 15. Nah, GDP Indo, ini yang sering saya tampilin, itu stabil di atas 5%, dan itu sudah cukup baik. Ekspektasi pasar itu di angka 5%. Kenaikan GDP itu ditopang oleh aktivitas ekonomi yang makin normal. Dan ingat, barusan aja pemerintah Jokowi itu mengeluarkan berita bahwa kita boleh melepas masker. Dan kita perhatiin langkah dari Menteri Pariwisata yaitu Sandiaga Uno mengatakan boleh dibilang cukup agresif membuka pintu bagi foreign atau turis asing untuk masuk. Dan itu tentu akan meningkatkan GDP kita. Dan itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dan boleh dikatakan kita tertolong dari situ. Di saat market US harus resesi, kita malah baru mulai gas. Makanya ada 50, 60, 70-an triliun masuk kemarin dari dari Januari sampai Maret. Dan itu masuknya baru di banks. Dan secara accidentally kita juga nggak nyangka kalau inflasi bisa angka sekencang itu. Dan itu yang membuat kenapa market koreksi. Forecast GDP kita di 2023 adalah 5,2%, dan ini sebenarnya memang pertumbuhannya slow tapi bagus. Daripada terlalu kencang tapi tiba-tiba turun. Hopefully kita bisa di angka di atas tetap 5%. Dan nggak ada yang aneh-aneh yang bisa membuat kita bisa turun di bawah 5%. Di China banyak lockdown, tapi di Indonesia boleh dikatakan kita nggak pernah dengar lagi PPKM digalakkan kan. Nah, inflasi di April kita itu naik. Inflasi kita itu baik, beda sama yang ada di US. Kalau di US itu naiknya gila-gilaan dan nggak terlalu parah. Kita inflasi naik wajar karena ada GDP naik. Terakhir ini di April naik karena penopang utama itu konsumsi di masa lebaran. Jadi di masa lebaran banyak yang pulang kampung, banyak yang mudik, banyak yang belanja baju, segala macam inflasi kita naik. Penopang inflasi itu di housing, makanan, minuman, dan transportasi. Forecast, inflasi diperkirakan akan menyentuh angka 4%. Didorong oleh harga energi yang naik, terutama oil di angka 100 dan coal itu di 400 metrik per ton. Jadi kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga juga di bulan Juli atau Agustus atau ketika inflasi di angka 4%. Jadi untuk saat ini suku bunga masih belum naik dan itu sedikit beresiko. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nggak naik tapi di US naik terus, ngapain saya nabung di Bank Indo kan? Mending saya keluar nabung di Bank Indonesia. Jadi di Bank US. Jadi ngomong kita bicara enggak fairnya itu enggak ada masalah sama kita. Fundamental kita oke, vaksinasi kita lancar, pertumbuhan ekonomi kita oke. Tapi ada dana yang harus keluar balik ke sana dulu. Taktis. Ini enggak ada hubungan sama fundamental, tapi ini taktis. Nah, IHSG PI-nya itu di 16,78 dan itu masih ada potensi meninggi karena kita perhatiin ya, kalau kalian lihat laporan keuangan yang keluar, EBITDA dari MDK itu plus 300% year on year. TINS juga keluar spektakuler. Adaro, ITMG, Doit, PTBA. Hampir semua perusahaan energi itu mencatatkan earning yang jauh lebih tinggi dibanding dengan
tahun lalu. PE rasio kita saat ini 16,78, sementara PE di Dow Jones itu 17, 20, dan Nasdaq itu yang paling mahal 39. Jadi itu sekian, dan nanti besok itu sebenarnya ada materi yang lebih berat lagi, tapi saya takutnya nggak bisa ditangkap. Jadi saya open comment, kalian boleh nanya saham apapun. Ini kalau saya baru buka biasanya agak terlambat. Kalian mau nanya saham apa, silakan post. Kalau saya sendiri, sektor yang harus kita lakuin. Ini panjang nih karena saya harus bahas. Kita harus manajemennya gimana. Jadi pertama, sektor yang bakal rebound ya. Ketika market sudah oke, jelas menurut saya masih adalah banking. Based on GDP. Karena dengan GDP yang semakin tinggi, orang bakal spending lebih gede, orang bakal punya loan yang lebih gede. Dan ketika suku bunga naik, orang bakal nabung juga lebih gede. Dan banking bakal dapat banyak tambahan dana dari masyarakat yang GDP-nya naik. Itu udah jelas. Yang kedua, Komo. Itu masih proksi utama saya. Dan untuk saat ini yang boleh dilihat itu adalah consumer staples. Staples bukan cyclical ya. Karena ini worry terhadap kalau fund manager seandainya. Jadi gini, fund manager ini kan pasti udah banyak yang redeem atau kena redeem lah di saham-saham banking Komo, karena udah koreksi dan udah kenceng juga. Wajar kalau mereka taking profit. Kalau seandainya seorang equity fund dia udah punya cash banyak, dia harus pindahin sahamnya, yaitu salah satunya ke consumer staples yang paling defensif. Untuk mencegah stagflasi, ya salah satu indikatornya adalah consumer staples. Jadi banking all still bullish nantinya ke depan, tapi untuk saat ini masih tertekan. Komo juga masih bullish, apalagi especially coal. Kemudian nikel yang perlu diperhatiin karena ya ada gimmick-gimmick seperti Elon Musk ketemu dengan Jokowi, kemudian ada EV vehicle yang bakal digalakkan di Indonesia, dan apalagi kalau kita tuh negara terbesar pengekspor atau produsen daripada nikel. Jadi kalau seandainya Tesla mau dapat cadangan nikel yang sustain, ya salah satunya memang udah pasti Indonesia. Jadi banking, Komo, kemudian saat ini consumer staples, dan ada potensi saham tech itu rebound dalam jangka waktu pendek paling 2-3 hari. Nah jadi topik saya saat ini tuh nggak jauh-jauh dari banking dan Komo. Sisanya ya trading cepat lucu-lucu gitulah. Bang Mini, sorry, berarti kamu nggak ngikut dari awal, nggak bisa lihat. Tech bakal manggung kalau seandainya nanti Agustus sudah normal, dan tahun depan itu pasti udah normal. Tahun depan itu pasti tech manggung, nggak bisa bilang pasti. Tahun depan proyeksi saya tech itu manggung. Alasannya kenapa? Karena kenaikan suku bunga itu udah maksimal di 3%, itu kalau sampai 5% kan itu pasti gila banget. Kalau saya udah 3%, nanti inflasi udah mulai turun, mau nggak mau market QE lagi. Market, ingat, catat ya, saat ini adalah QT. Saat ini tuh terjadi quantitative tightening. Moneter mau ditekan, bonds mau dijual, pembelian bonds udah nggak dibeli bonds lagi, dijual. Ketika nanti FFR udah menyentuh let's say 3,5% dan inflasi contohnya 5%, which is ini kan good, sesuai dengan pergerakannya, sesuai, nggak ada stagflasi. Ini artinya ketika ini terjadi, saham tech bakal rebound karena nanti bakal QE lagi. Fed nggak mungkin QT terus, pasti suatu saat bakal QE. Tahun 2000 bukannya bank kecil, kalian nggak nangkep, selesai urusan saya sama kalian. Kalau sana kalian masih nanya bank kecil, kalian nggak nangkep, berarti saya nggak mau bahas. 4 big bank saya paling suka. Pertama BBCA, kemungkinan dia bakal upgrade MSCI-nya, kemudian BBNI, BMRI, itu semua overall is good. Nah kalian coba lihat ya, ini ada gap besar di IHSG. Saya sekarang bahas technical. 100% gap yang ada di IHSG secara historical, apalagi gap down, bakal ditutup. Ya jelas bakal ditutup. Saat ini aja IHSG all time high, maka semua gap yang ada di bawah bakal ditutup. Ini tetap bakal ditutup. Salah satu gap paling besar IHSG yang terjadi ya, itu ada di waktu itu saya ada lihat di mana, di awal tahun berapa gitu.
Salah satu gap besar di IHSG itu ada di sini. Di awal tahun, oh sorry bukan 2020. Nah, ini di 2018. Kemudian ini gapnya ketutup di 2018 akhir. Lalu, nah ini dia. Di 2015 ada gap down, ketutupnya di 2016. Jadi paling panjang masa gap down IHSG ditutup itu selama 1 tahun. Ini ketika ini adalah indeks ketika terjadi QT pertama setelah krisis 2008. Waktu itu panik, kenaikan suku bunga tuh dipaksa. Inflasi waktu itu nggak diespek. Saat ini inflasi sebenarnya diespek, cuman nggak turun-turun, itu yang bingung. Nah, jadi ada gap down, lalu market terkoreksi sebesar 26%. Setelah itu selama 1 tahun, 2014, 13 ke 14, 1 tahun setengah, gapnya ditutup. Dan untuk saat ini juga ada yang namanya QT. Dan dimulai dari sini yang ekstrim. Ini bakal ketutup, I think nggak sampai 1,5 tahun. At least akhir tahun atau tahun ini bakalan ketutup. Tapi kapan? I don't know. Jadi ngerti ya, ini gap bakal ditutup. Dan kalian perhatiin, ini IHSG ketika nyentuh MA 200 gimana? Kalau kalian ikut saya di Stockbit, waktu itu saya, ini ada. Kalian coba cek deh, coba cari-cari di 2020, saya ada bilang MA 200 atau ketik MA 200 di profil saya. Ketika itu saya bilang, ini IHSG di MA 200. Please, beware about that. Habis itu market koreksi. Setelah itu market lewat lagi MA 200. Kalian boleh percaya sama enggak? Klien institusi foreign itu lihatnya MA 200. Kemudian ini nyentuh MA 200, rebound. Ini saya hapus dulu. Nyentuh MA 200, MA 200, MA 200, rebound. Ini terakhir MA 200, itu alasan saya buat di postingan saya rebound dan rebound. Meskipun ini masih beresiko banget. Kalian lihat ya, Dow Jones kemarin koreksi dalam ya, sampai 1%, S&P kalau nggak salah 2% lebih, hampir 3%. Kenapa IHSG kita hijau? Meskipun naiknya tuh karena goto. Tapi kenapa kita hijau? Ya karena memang indeks sedang dalam posisi technically murah. Bukan karena fundamental atau apa. Tumben pakai MA. In some case saya pakai MA, apalagi MA 200 saya suka. Tapi kalau MA 20, MA 2, MA 5 itu sih nggak pakai. Nah, nutup gap ini pakai apa? Memang saat ini kita punya goto. Itu bisa bantu nutup gap. Ini contohnya hari ini. Tapi untuk sekencang ini, kalau cuma pakai goto doang nggak mungkin. Ini pasti perlu bantuan BMRI, BBNI, BBCA. That's why kalau seandainya nanti market pulih, kita perhatiin di Juni atau Juli bisa jadi lebih awal atau bisa jadi lebih kencang, tapi indikatornya adalah FFR dan inflasi, itu kita akan lihat rebound di perusahaan banking dulu. Kemudian Komo, baru nextnya teknologi kalau seandainya inflasinya turun atau udah mulai QE lagi. Nah, saat ini harus ngapain? Kalian bisa nggak nebak bottoming? Jawabannya susah. Nebak bottoming itu susah banget. Jadi strategi trading saya saat ini tuh saya selalu untuk keep swing, karena pasti kan ada saham swing yang bagus. Salah satunya saya punya Inco. Ini pasti tahu. Di antara semua nikel saya paling suka Inco. Ini dia punya demand rebound di sini dan dia rebound di salah satu Fibonacci yang paling penting, yaitu golden ratio. Golden ratio itu di 0,618. Setelah itu kenceng. Ini kita belinya di area-area sini. Enggak semua saya bisa tangkap. Kita bisa tangkap dan profit. Some loss tuh. Di saham-saham kecil juga loss. Dan itu di market seperti ini, kenapa saya suka trading? Pakai uang kecil. Karena nanti kalau seandainya market udah enak, buying power udah gede, wow, kamu bisa gain lebih more. Your confidence bisa lebih tinggi. Tapi di market seperti ini, kalau kalian kena drop lebih dalam, mental kalian bisa kena. Jadi kalian, kalau saya ya, sepengalaman saya di market seperti ini, kurangi porsi. Kalian akan dapat euforia atau emosi yang lebih seneng, kepercayaan diri yang lebih oke, kalau kalian bisa survive di market seperti ini. Ada potensi kita kalah atau loss, wajar di market seperti ini. Tapi kalau seandainya kita loss dengan uang kecil, no matters untuk portofolio. Psikologis kita aman. Kalau saya beli cuma 30%, naik 10% nggak greget dong kok. Ya nggak masalah, market seperti ini.
cash is the king untuk saat ini. Buy on the dip menurut saya belum. Tapi dip kemarin market di MA 200 udah. That's why Jumat kemarin saya banyak belanja. Dan saat ini saya udah mulai kurangi. Tapi kalau minggu depan lebih oke lagi, saya bakal nambah lagi. Jadi 20%, 30% itu udah cukup pas. 70% cash. 70% ini seharusnya beli kapan? Belilah saat market udah klarifikasi, memberikan konfirmasi bahwa market udah rebound. Dan itu kapan? Who know? Siapa yang tahu? Ya kisaran maybe menurut saya Juni, Juli ketika inflasi sudah turun, FFR sudah menyentuh 2%, dan semua on track. Jadi saat ini kondisi ekonomi kita enggak dipengaruhi oleh Amerika, catat. Tapi kondisi market kita dipengaruhi oleh Amerika. Dua hal yang berbeda. Ekonomi real dan ekonomi yang ada di financial market. Ini kita bahas Inco. Kemudian ada Doit. Beberapa tuh saya pusing karena banyak seller. Nah, Doit kalian perhatiin hammer di sini, dan ini udah look alike, just udah hampir-hampir double bottom lah, boleh dikatakan, bisa lah. Meskipun ya ini bisa dikatakan double bottom ini. Doit ada falling wedge dan double bottom. Di Indi saya masih loss, sebentar lagi stop loss. ESA juga maybe sebentar lagi stop loss, dan titik tertinggi dari Doit itu 640. Kalau seandainya Doit masih on track dengan ini target Elliott Wave yang pernah saya post di IG saya satunya, masih on track, cuman mungkin nggak gagal ya, mungkin aja kalau marketnya jelek. Makanya jangan pernah denial. Plan boleh kalian buat, tapi ketika eksekusi kalian mesti spare di mana harga terendahnya. Itu kalau menurut saya. MPMX which is very good. Jadi dia udah mengkonfirmasi kalau dia bakal memberikan dividen dengan yield yang cukup besar. Kemarin ada saham treasury yang mau dibuang, dan menurut saya di posisi-posisi sekarang udah hampir mau habis. Resistance 1400, kalau 1400 lewat ya most likely 1600 bakal kena. Ini inverted and shoulders, neckline-nya masih nggak jebol, tipis-tipis, kalian masih bisa lihat di postingan saya sebelumnya. Temas PSSI which is itu very good karena logistik. Transportation itu masih bagus, tapi saya nggak ngelihat, saya nggak post di sini karena nggak liquid. MDK juga which is very good, secara technically itu oke. Ini kalau nggak salah dia rebound di Fibo-nya juga, sama seperti Inco persis pergerakannya, dia rebound di 0,618, dan itu which is itu golden ratio kunci banget gitu. EBITDA MDK year on year itu naik 300%. Volume di ujung ini gede, ini nggak bohong. Harum saya nggak lihat. Goto jualan, Goto trading lah, trading doang. Arto saya beli. Alasan saya beli Arto saya nggak bisa bilang, tapi nggak. Saya melihat ada flow yang bagus tadi pagi. Ini memang inverted inverted hammer ya, which is ini sebenarnya pertanda bear. Tapi kalau kalian lihat volume yang besar di bawah, itu pertanda perlawanan. That's why ketika dia rebound di bawah, saya masuk ke dalam time frame kecil. Di sini saya masuk. Ya di Porto sih kelihatannya satu lot. Which is ketika ada volume besar di sini, saya masuk di sini. Dan ya beruntung sih ARA. Enggak, saya di sini nih saya masuk nih. 6.000. Di areal sini saya masuk nih. Habis itu ARA ya hoki. Nah, kemudian Porto saya itu minusnya tuh udah hampir mau BOP dari kejatuhan kemarin. Alasannya kenapa? Pertama, ketika market drop dalam, saya bersih-bersih. Kemudian saya entry saham swing yang bertahan, karena kalian bakal ngelihat saham-saham swing yang bisa bertahan, contohnya kayak Doit, Inco, which is itu kita nggak tahu siapa yang bisa bertahan. Kita nggak tahu. Saya terus terang saya nggak tahu. Saya merasa bahwa semua saham akan jatuh. Tapi ada aja saham yang ternyata foreign-nya, entry-nya dikit. Atau foreign-nya malahan cover. Dan harganya tertahan. Dan itu saya entry ulang. Dengan dana hanya 30%. Dan 70% ini saya gunakan untuk entry di saham yang pergerakannya cepat. Jadi boleh dikatakan saya mempadukan swing dan scalping. Dan posisi scalping saya lebih tinggi. That's why di market seperti ini, scalper itu lebih berjaya dibanding dengan swing. Makanya porsi swing kalian kurangi. Makanya saya bilang 30% aja di saham. Sisanya itu trading cepat. Bukan berarti kalian nggak boleh lebih dari 30%. Kalau kalian punya conviction, punya plan suatu saham bisa nyampe 10% dalam satu hari, kalian entry gebuk all in 10% keluar,
ya kalian dapat gain yang 5%-an lebih. Cari di mana? Cuman itu dengan disiplin yang ketat, nggak semua orang bisa. Gitu. PHP, yes, sellernya masih gede. Hari ini AZ yang keluar gede, I believe itu ada kayak some big player yang keluar. Jadi ini kalau ESA drop di bawah 1100, 1200 aja udah boleh buang. Kalau 1100 masih drop, udah bye-bye dulu sama ESA. Dan dia mirip sama Doit. Untuk saat ini volume buangnya agak cukup gede, tapi volume kemarin ya so-so lah. ADMR, nggak usah dibahas lah. MTech 2000, hopefully MTech saya lihat ada potensi untuk rebound juga mengikuti saham teknologi yang lain, hopefully. Dan ini udah diskonnya bangetan. Kemarin dari sini tuh foreign semua nih. Ini foreign semua. Kalau lihat di Stockbit kelihatan. Mungkin foreignnya di prank karena ekspektasinya tuh dia masuk ke MSCI, tapi ternyata enggak. Jadi ketika dia hampir masuk, digosipkan masuk MSCI, asingnya akum. Tuh, gila kan? Tapi ketika ada announcement kalau MSCI itu dia nggak masuk, balik badan semua. Dan ini udah, perhatiin, mereka kumpulinnya dari sini. Dan ini udah menyentuh bottoming ini. Jadi wajar kalau seandainya dia fulfill the gap yang ada kemarin. Dan itu cuma short term, bukan untuk jangka panjang. Oke? Jadi watchlist saya itu semakin kecil. Dan BNI ini bagus ya, ada potensi ke 9.000 lah, at least balik. Volume di sini udah mulai ada. BBRI masih berkutat di MA 200. Ini jangan sampai jebol MA 200-nya. Tapi kalau seandainya nanti inflasi nggak terkendali seperti yang saya bilang tadi, ya ini bisa jatuh. Was kita ngapain dilihat? BRMS. Oke, I think gini, waktunya nggak cukup untuk kita bahas stock pick. Besok saya akan live lagi, tapi saya khusus bahas stock pick dan strategi manajemen untuk besok. Hari ini, let's say kita bahas hanya makro dan view saya terhadap market. Key poinnya adalah inflasi. Key point kedua adalah suku bunga, di mana kedua ini harus beriringan. Kalau enggak beriringan ada anomali, artinya ada stagflasi. Ketika ada stagflasi, maka akan terjadi resesi. Ketika terjadi resesi, financial market kita akan goyah. Tapi tidak dengan fundamental kita. Beda, fundamental kita totally strong. Salah satu yang perlu sedikit diwaspadai adalah USD. Ini kodenya apa ya, saya lupa. Ada yang tahu nggak kode USD dan IDR apa? Ini dia. Ini udah bullish penan breakout. USD IDR. Ada resisten di sini. Kalau seandainya ini lewat, that means ini jadi week of pattern. Jadi boleh dikatakan kayak, dan itu akum. Kalau seandainya titik 15.000 lah lewat, dolar itu bisa ke 16.000. Which is itu beresiko bahaya. Tapi in short term, kita lihat di XY turun. Dan ini ada inverted hammer. Ya, let's say lah ada koreksi singkat dan market dalam short term bisa kalian manfaatkan untuk trading atau kurangi porsi-porsi yang lossnya kemarin dalam dan ini udah mulai berkurang, atau yang profitnya udah mulai ada lagi, udah mulai nambah, atau yang kemarin buy at dip udah mulai profit, ya mulai kurangi porsi sambil memantau apa yang terjadi di bursa luar. Ingat, ketika DXY naik terus, komoditas juga akan melemah. Itu korelasinya selalu kebalik. Jadi meskipun kita negara komoditas, earning kita bakal oke. Tapi kalau seandainya inflasi gede, semua dana tetap balik ke US. Yang kalian beli itu bukan Adaro. Yang kalian beli itu sama Adaro. Paham kan bedanya? Itu kind of different thing. Jadi kalian mesti tahu kalau kalian beli saham, memang secara teknis kalian beli perusahaannya. Tapi kalau instrumen saham lagi di dalam keadaan nggak baik, semua saham bakal jatuh meskipun yang artinya oke. Nah, itu yang mesti diingat. Jadi UNVR saya bullish, HMSP saya bullish untuk short term karena dia consumer staples, dan ya boleh dikatakan selain karena fund market di sana, kalau seandainya terjadi stagflasi ya consumer staples yang bakal dikejar. Nah, kita lihat Dow Jones. Sorry, salah. Nggak bahas yang lain lah, Dow Jones aja. Nah,
Kalian ingat ya, di story saya harusnya kalian ingat, mestinya masih ingat, saya masih bisa munculin waktu itu. Saya buat ada 4 gunung kembar, yaitu Dow Jones, S&P, Nasdaq, dan Bitcoin. Itu punya semua pattern head and shoulders. Dan kemarin Dow Jones itu sempat hammer di bawah karena dia menyentuh lower dari channelnya. Ada hammer di sini, ada potensi rebound saat itu, sehingga ada potensi market kita oke. Dan itu saya ada bilang di sini kalau nggak salah. Sebentar. Ketika rebound dari Dow Jones, di mana ya? Ini dia. Ini S&P. Nah, ini dia Dow Jones. Ini postingan saya di 13 Mei, which is saat ini kan 19 Mei. Jadi di 13 Mei saya melihat ada potensi Dow Jones rebound. Ketika Dow Jones rebound, ada kemungkinan kita juga ikut rebound. Dan reboundnya Dow Jones itu potensinya sampai ke kotak merah ini nih, karena dia neckline dari head and shoulders. Kalian yang nggak percaya teknikal, kalau kalian sering pakai teknikal di bursa luar, itu jauh lebih relevan lagi daripada IHSG, karena volume mereka gede. Nah, jadi ada potensi rebound sementara untuk Dow Jones, kemudian turun lagi ke 30 ribu lah, let's say. Itu untuk Dow Jones ya. Jadi naik sebentar sampai ke sini nih, ke sekitar 32.600, habis itu turun lagi. Nah, that's why saya call buy itu di hari Jumat, karena ada potensi rebound. Dan dia reboundnya tepat sampai di garis merah ini, habis itu dia drop lagi, dan ini udah lower low. Barusan ini open lower low. Kalau seandainya ini drop lagi sampai di sini, artinya kan udah mencapai target penurunan. Dia ada potensi rebound lagi. Dan ketika itu terjadi ya, ini hanya sekedar, nanti kalian coba lihat deh, semoga kejadiannya. Ketika itu terjadi ya, dia sudah turun sampai ke sini, itu biasanya MACD-nya udah bullish divergence. Tapi ini belum kejadian, nanti kita lihat ya benar apa enggak. Dan biasanya MACD-nya udah mulai mau golden cross. Tapi ini belum kejadian, nah, kita coba lihat lagi. Jadi saat ini memang Dow Jones memang ada momen-momen decoupling terhadap IHSG, tapi in long term market belum bisa dikatakan aman. Sekian dan thank you.